Ya, bisa saya lanjut ya. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, oke. Nah, tadi kita langkah pertama membuat titik-titik kolom struktur yang ada di lantai dasar atau lantai satu, di mana kolom itu nanti yang akan menyangga plat lantai 2. Ya. Nah, di sini sudah saya buat kolomnya yang warna merah. Karena di ujung ini ada merupakan ruangan tempat cuci dan dapur yang ada di lantai atas. Berarti di ujung-ujung ini di bawahnya butuh kolom. Ini satu, saya taruh dua di sana. Kemudian di akses di as 6 ini butuh juga kolom di bawahnya. Ini ada satu, ada di sini dikasih. Jadi Anda nanti penentuan titik-titik kolom yang di awal ini itu harus nanti fix. Apakah di situ perlu kolom atau tidak? Gitu ya. Kalau menurut saudara, kolom yang ada di bawahnya ini perlu apa enggak? Atau dibuang? Anda buang boleh, Anda kasih boleh. Karena di sini Anda sebagai perencana yang merencanakan struktur untuk rumah ini, di mana titik-titik kolomnya itu saudara nanti yang menentukan supaya lantai 2 ini atau lantai atas ini bisa berdiri kuat gitu ya. Ini saya buang karena terlalu dekat di belakang ini, yang bagian atas ini itu dekat, karena di sini juga ada kolom yang menyangga nanti untuk akses ini. Berarti ini yang di lantai 2 ini saya berikan notasi titik-titik karena kolom yang ada di lantai dasar itu tidak terlihat di lantai 2, karena itu gambarnya ini titik-titik supaya menandakan nanti di situ di bawahnya itu ada kolomnya, karena nanti kita akan menghitung balok-balok yang ada di lantai 2 yang menahan plat lantai yang di lantai 2. Ini pertama kita tentukan kolom strukturnya dulu. Di ujung sini di bawahnya perlu kolom, kan saya kasih ini kolom struktur. Ini sebelahnya perlu ada kolom struktur di sini ya, di bawahnya ini di lantai 1. Artinya kolom-kolom struktur ini jangan sampai tempatnya salah. Nah, ini yang di ujung ini menahan di titik sini di lantai 2, yang di lantai 2 ini bawahnya diletak di lantai 1 ini gitu ya. Nah, sekarang di bawahnya ini perlu kolom struktur enggak? Di lantai 2 ini di bawahnya perlu kolom struktur, letaknya di sini enggak? Menurut saudara. Halo, aktif. Nah, ini poin keaktifan ini perlu ya. Enggak, Pak. Ya, misalkan ini di lantai 2 di sini. Di bawahnya perlu nggak dikasih kolom di sini? Perlu, kenapa? Tidak perlu, misalkan dibuang, kenapa? Alasannya kenapa? Ini di sini di bawahnya untuk menyangga yang di lantai 2 di sini perlu ada kolom nggak? Menurut saudara? Tidak, Pak. Kenapa? Kenapa tidak perlu? Karena itu ruang terbuka ya, jadi apa buat akses keluar masuk orang sih Pak, ngalangin jatuhnya. Kan kalau yang lantai 2 mungkin perlu pakai kolom praktis ya, karena nanti mungkin bisa di-adjust di baloknya Pak. Ya. Jadi seperti itu. Oke, benar ya. Di sini tidak perlu karena perencanaan dari arsiteknya. Misalnya ini kan hanya sekedar rumah dalam. Ya. Di sini merupakan akses areal terbuka. Tidak diinginkan ada pilar-pilar atau kolom yang berada di lantai dasar ini. Ya. Tidak perlu karena ini bentangannya sudah cukup dekat lah. Ini kan jarak antar kolom ini 3 meter, 3,5 ya. Lihat ya, 3,5. Nah, 3,5. Nah, untuk ideal untuk rumah tinggal 2 lantai, jarak antar kolom Anda usahakan maksimal ya, maksimal 4 meter supaya kalau lebih dari 4 meter nanti balok itu kan bertumpu di kolom ya. Misalkan nanti di atas ini ada balok yang bertumpu di kolom
sebelah sini sama sebelah sini. Kalau terlalu panjang, misalkan lebih dari 4,5 atau 5 meter, apalagi 6 meter, maka dimensi daripada balok itu akan jadi besar karena momennya juga besar. Semakin besar bentangan suatu balok, maka akan menimbulkan momen yang akan besar karena luncutannya juga akan semakin besar. Kalau semakin besar, maka kolom strukturnya juga nanti akan mengikuti, akan jadi besar. Ya, untuk rumah tinggal yang ideal maksimal 4 meter, kurang dari itu pasti kuat ya. Nah, ya untuk di lantai 2 saya tidak membahas untuk kolom-kolom praktis yang ada ke atas itu Pak, pasti ya, pasti nanti ada ini kolom-kolom praktis. Di sini saya akan membahas masalah kolom struktur yang ada di lantai 1 dan balok-balok yang ada di lantai 2 yang untuk menahan plat lantainya. Kalau kolom di lantai atas itu cukup kolom praktis untuk yang menyangga ring balok sebagai tumpuan kuda-kuda atapnya nanti. Ya. Nah, ini titik-titik kolomnya sudah cukup, diusahakan juga segaris, itu lebih baik. Ya. Ini segaris di as 5. Yang di sini, lah ini perlu nggak kolom di sini? Atau di sini perlu ditambahin nggak menurut saudara? Enggak, Pak. Nah, ya karena jaraknya sudah dekat. Kolom ini dengan ini jaraknya sudah 3 meter ya. Ini 3,5 juga sudah cukup lah. Jadi di sini tidak perlu ada penambahan kolom. Begitu juga di sini. Nah, ini cukup lah. Sekarang kolom yang ada di as 2 yang ini penempatannya di sini boleh atau di sini juga diperkenankan. Nah, menurut saudara baiknya di mana? Pas di teras lantai dasar atau di dindingnya sini? Nah, pas di ruang tamu. Menurut saudara bebas, itu bisa. Ya. Gimana? Ada yang perlu bisa menjawab? Pak. Ya, gimana? Di depan, Pak, biar nggak ada cantilever, Pak. Ya, kalau di posisi di sini, maka baloknya nanti analisanya sebagai balok cantilever yang membentang sejauh 1,20 meter hitungannya, meskipun nanti di lantai dasar di sini ada dinding ya, dinding yang ke arah teras sampai ke depan ke pagar. Tetap analisanya nanti sebagai balok konsul atau cantilever, lebih rajin lah gitu ya. Tuh. Kalau posisi di sini maka analisanya seperti balok biasa, cuma di teras ini nanti akan muncul kolom struktur, ada penebalan, meskipun nanti dimensi kolom Anda buat ramping rata tembok juga bisa, nggak masalah gitu ya. Nah, sebaiknya tentukan di mana. Nah, karena ini nanti tetapan dari awal, ini nanti contoh saya sampai menghitung sampai ke final. Ya. Nanti supaya Anda mengerjakan dengan denah yang berbeda sesuai alur yang saya berikan. Jadi saya bertahap menyelesaikan proyek saudara, memberikan penjelasan supaya proyek saudara itu selesai seperti yang saya harapkan. Gitu. Jadi karena itu ini saya buat, sebenarnya ini sudah jadi pernah, cuma saya hapus semua. Kita awal dari awal supaya yang program saya ini targetnya supaya terpenuhi semua dan semuanya yang hadir, terutama yang hadir ya, kalau nggak hadir memahami barang sudah jadi itu prosesnya seperti apa kadang kesulitan. Karena itu ini dari denah kosongan saya membuat alur alur untuk penyelesaian dari proyek saudara ya. Mau di depan atau kalau di sini nanti berbentuk cantilever untuk konsulnya ya. Itu aja, Pak, biar ada cantilever, Pak. Oke, jadi nanti ada
variasi ya, ada variasi dalam kita menghitung baloknya ya. Titik kolom sudah kita tentukan. Nah, kemudian di lantai atas juga dibuat titik-titik kolom yang sama dengan lantai dasar, tapi bentuknya titik-titik karena kolomnya itu tidak terlihat, supaya nanti kita akan tahu balok-balok yang ada di lantai 2 ini dia bertumpu di apa, di kolom atau di balok induk ya. Nah, setelah titik kolom kita tentukan dan di lantai 2 sudah kita letakkan titik kolom yang sama seperti lantai 1, sama ya, posisinya kan sama semua. Kita buat asnya ya. Untuk arah memanjang, ini arah memanjang yang ABC ini as untuk arah memanjang. Sesuai yang ada di sini. Ini A, ini B. Ini ada sekat kamar mandi di lantai 2, berarti ini as C. Kemudian as D ini yang ada di samping tangga di lantai 2. Kemudian as E yang di ujung. Itu yang arah memanjang. Kemudian bentangan yang pendek, arah melintang ini itu dalam angka. Anda balik juga nggak masalah, bebas ya untuk penamaannya. Ini as1, ini as2, ini as3, ini as4, ini as5, ini as6, ini as7. Jadi semuanya kita berikan penamaan ya. Setelah penamaan as, kita buat balok yang berada di lantai 2, balok-balok yang menyangga atau memperkuat plat lantai 2 atau lantai atas. Berarti di sini perlu ada balok ya, balok struktur. Nah, balok di as7 ini dia bertumpu di kolom kedua ini, 1, 2. Buat lagi ya. Nah, nanti bisa diperhatikan, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Panjang ini juga ada baloknya. Jadi kalau ada saya juga ada kesalahan juga perlu Anda koreksi. Yang di sini perlu ada balok nggak? Di as5 yang sepanjang ini antara dua kolom ini, dua kolom yang ini, di lantai 2 perlu ada balok nggak? Menurut saudara perlu nggak? Yang di sini, yang di sini perlu nggak? Saya rasa ini tidak perlu, jadi pemborosan. Saya geser di sini. Nah, secara prinsip balok yang ada di lantai 2 atau lantai atas, prinsip yang pertama itu menahan beban yang ada di atasnya, baik plat lantai ataupun ada dinding, prioritas yang ada dindingnya. Tapi tidak selamanya ya. Ya, nih. Berarti ini butuh balok yang ada di dinding sekat ruang musola sama ruang tidur. Yang di tengah ini tidak perlu kalau bentangannya sudah cukup kecil ya, pendek ya. Kalau bentangannya panjang, perlu adanya balok penyekat supaya plat lantai itu menjadi kaku, tidak ledutannya tidak besar. Ini perlu balok juga yang bertumbuh di 2 kolom. Ini juga perlu balok di sini karena ada dinding yang di balkon. Kalau semester kemarin kan sudah saya berikan denahnya, sudah ada baloknya, Anda sudah bisa menghitung ya, menghitung balok-balok tersebut. Sekarang Anda menyelesaikan denah 2 lantai yang kosongan, belum ada kolom-kolom strukturnya, Anda tentukan titik kolom strukturnya dan balok-balok di lantai 2 ya. Yang arah
melintang sudah, sekarang kita arah memanjang. Ini berarti perlu balok. Kalau nanti untuk proyeknya Anda bisa AutoCAD, Anda buat yang rajin boleh, itu akan bagus ya, lebih bagus lagi. Tapi kalau belum ada yang belum bisa, harusnya udah bisa. Di semester 1 kan dapat gambar teknik AutoCAD ya. Kalau tidak bisa ya sementara untuk pakai PowerPoint ini juga tidak masalah. Ini karena ada sekat untuk kamar mandi, berarti ada dinding juga perlu adanya balok ya, yang kecil ya, diberikan gitu. Nah, ada balok yang kurang menurut saudara mana? S3 Pak, S3 ya, yang sebelah mana? yang di atasnya ruang Ini duduk itu Pak. Iya. Ini perlu adanya balok. Oke, ada lagi yang kurang? Di pinggiran tangga Pak itu Pak. Oke, ya betul. Di sini perlu adanya balok sekat antara lubang tangga dengan plat lantai yang ada di sebelahnya. Ya, untuk lubang tangga kita berikan cross menandakan kalau itu void untuk lubang perencanaan daripada tangganya. Nah, setelah nanti kita buat untuk denahnya ini, baik balok-balok yang ada di lantai 2 dan kolom-kolom yang ada di lantai 1, kolom strukturnya. Nah, kemudian kita lengkapi notasi jarak. Tadi asnya sudah saya berikan ya, A1, 2, dan 3 dan lain sebagainya. ABC juga sudah. Kemudian kita notasi jarak-jarak yang belum lengkap. Nah, di sini as A, B, C, dan DE Anda juga berikan dari sisi bawah dan atas juga nanti Anda berikan juga untuk membacanya lebih mudah ya. Pas Anda menghitung balok yang atas tidak perlu melihat dari bawah. Ini juga Anda nanti berikan as A, ini juga as B, ini berarti as C, as D yang ini di sini, ini as E. Jadi atas dan bawah juga tidak apa-apa. Baik di lantai 2 ataupun di lantai dasar sama. Asnya juga sama di sini berarti as A ini sesuaikan lantai 2. Meskipun di lantai 1 ada sekat ini ya, Anda bisa notasikan as A aksen boleh, tapi antara lantai dasar dan lantai atas asnya harus sama, terutama yang nanti as A, B, C, D ini sama. Berarti di sini itu as B, kemudian di AC-nya di sini ya, AC. Kalau ini tidak ada ya AC-nya di sini hilang yang muncul di lantai 2. Kemudian di sini langsung AC. Itu juga A1, 2, 3, 7 ini ditaruh di lantai dasar. Ya, supaya kita tahu pas posisi di lantai atas itu di lantai dasar tuh posisinya di mana asnya, letaknya gitu ya. Itu. Jadi untuk ini saya tulis nanti yang diupload di pertemuan ketiga hanya ini sebagai tugas yang pertama. Jadi bagian dari proyek ini saya berikan sebagai tugas yang pertama. Jadi yang tugas pertama yang bobotnya tadi 5%, intinya membuat sket kolom dan balok ya. Tuh. Kemudian lengkap ya, baik asnya, as-asnya juga,
kemudian notasi jarak. Ya. Jadi nanti yang diupload ini seperti ini yang nanti Anda bikin yang bagus, yang jelas. Kita lihat dari as A sampai as B jaraknya 3 meter. Oke. As B sampai as C jaraknya 125. Jadi nanti ini diberikan jarak ya, ini 100, baik dari atas ataupun bawah juga diberikan notasi jarak. Berarti ini misalkan 125 nanti ya. Seterusnya di sini. Nah sekarang di as C sampai D jaraknya berapa menurut saudara? Kalau C sampai D itu jaraknya 175. Kalau C sampai D juga berapa jaraknya? Menurut saudara berapa angkanya itu? Atau ada tanggapan lain? Ini berapa ini isinya? Totalnya 175, tapi ini berapa yang C ke D, yang D ke E berapa? Itu artinya notasi-notasi jarak yang harus Anda lengkapi. Itu saja yang A12 ini nanti dilingkari ya, sama seperti ini untuk penentuan as. Ini berarti dari 1 ke 2 jaraknya 120, dari 2 sampai ke 3. Nah, berarti ini 3 meter berapa? 3 meter 20 dikurangi 120 berarti. Jadi lengkap. Di sini lengkap notasi jaraknya, tidak kita harus menghitung lagi, ya. Tuh. C ke D tidak terbaca, D ke E juga tidak terbaca, karena di sini lebar daripada tangga juga belum ditentukan, karena itu di sini diisi, gitu ya. Misalkan lebar tangga ini Anda ambil 80, berarti ini sisanya 175 kurangi 80. Ya, ini berapa? Atau ada tangganya 75, kemudian sisanya ini 1 meter misalkan. Jadi notasi jarak juga jelas, karena kita orang teknik gambar itu harus bisa terbaca secara jelas. Nah, sekarang ada pertanyaan dari saya. Balok yang di as7 bentangannya 3 meter, dia bertumpu di kolom ini, berarti kolom B7 ya. B7 itu ini penamaannya, B7 ini. Yang kolom ini berarti kolom E7, letaknya di tumpuannya. Sekarang untuk balok as6 yang dari A sampai B bentangannya 3 meter, dia bertumpu di apa? Balok ini bertumpu di apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Namanya kita juga di sini proses untuk belajar. As7 tadi tumpuannya kedua kolom. Kolom ini B7, yang satunya ini E7. Sekarang kalau balok as6 A sampai B, ini A, ini B, dia tumpuan balok ini apa? Bertumpu di apa? Sebelah kiri tumpuannya kolom A6, ini kolom A6 namanya. Yang sebelah kanan dia bertumpu di balok as B dari 5 sampai 7. Bertumpu di balok induk, logikanya seperti itu. Nah, berarti kita bisa berikan perwarnaan yang berbeda. Artinya di sini balok induk yang mendapat beban dari balok yang di sebelah kiri dan sebelah kanannya atau balok kanannya. Misalkan ini saya berikan warna apa? Hijau gitu ya. Nah, jadi balok as6 tadi, as6 dari titik sini, dari titik A, as6A B itu bertumpu di balok yang berwarna hijau. Yang satunya bertumpu di kolom
yang di sebelah kiri atau kolom A6. Begitu juga yang balok AS6 yang sebelah kanannya ini itu bertumpu di kedua balok, tumpuannya balok induk bukan kolom, bertumpu di kolom di sini balok induk yang warna hijau dengan yang sebelah kanannya ini ya, saya berikan warna hijau sama misalkan gitu ya. Pasti dimensi daripada balok yang berwarna hijau dia lebih besar loginya. Meskipun dimensi Anda buat dimensi sama boleh, berarti nanti akan berbeda di pembesiannya ya, mungkin lebih banyak ya. Jadi balok yang berwarna biru AS6 dari B, ini B sampai E, bentangannya 3 meter, dia bertumpu di balok induk yang berwarna hijau. Tuh, begitu juga yang balok sebelah kirinya ini bertumpu di kolom dan bertumpu di balok yang warna hijau. Tuh, gitu ya. Sekarang balok yang ini AS4 dari A sampai B yang ini. Balok ini dia bertumpu di balok mana? Di balok atau di kolom? Di balok. Di balok. Jadi bertumpu di balok yang di AS A dari 3, bentangannya 3 sampai ke 5 balok yang ini. Sama yang di balok yang di AS B 3 sampai 5. Ya, begitu seterusnya ya, sama seperti kuliah semester kemarin ya. Artinya di situ ada balok induk dan balok anak misalkan, atau balok induk yang mendapat beban dari balok yang lain. Ini misalkan saya berikan warna merah, ini hanya perwarnaan saja, kalau menandakan di situ dia balok yang mendapat balok yang lain. Jadi nanti dalam perhitungannya jangan sampai salah, artinya balok induknya malah dimensinya lebih kecil daripada balok anaknya, berarti kan logika kita sudah tidak jalan ya gitu. Artinya ini balok yang merah nanti pasti dimensinya dia lebih besar atau penulangannya dia lebih banyak daripada balok yang lainnya yang anak ini gitu ya. Nah begitu juga sama ini juga dia mendapat beban dari balok yang ada di balkon ini. Balok yang ada di balkon ini tumpuannya di balok yang sebelah kiri dan di kolom. Ya, balok yang di balkon bertumpu di balok dan di kolom. Begitu ya. Untuk tugas yang pertama, Anda membuat seperti ini, dibuat yang rajin, yang bagus, notasi sama, as-as juga lengkap ya, notasi, jarak, dan lain sebagainya. Nanti diberikan nama, ini diupload di pertemuan ketiga. Nanti saya buka di pertemuan ketiga untuk deadline uploadnya. Pertemuan ketiga itu tanggal 23 ya, tanggal 23 September ya. Nah, untuk pertemuan kedua minggu depan, saya akan meneruskan ini. Setelah kita buat ini, saya akan nanti meneruskan untuk menghitung plat lantainya. Kalau tidak ada pertanyaan atau permasalahan daripada tugas yang Anda berikan, ya, tugas yang diberikan yang pertama kan seperti ini ya. Nah, nanti berlanjut terus supaya saya ingin tahu progres yang Anda buat ya. Nah, ini kan dikerjakan 1 jam 2 jam selesai lah logikanya, tapi karena di semester ini mungkin tugas saudara juga banyak, tidak dari saya saja. Untuk mata kelas saya berikan nanti pertemuan ketiga tugas yang ini, yang pertama ini bisa selesai dan terupload itu ya, karena nanti langsung berkelanjutan. Kalau di pertemuan kedua nanti ada saudara kesulitan misalkan untuk penentuan titik-titik kolom yang ada di lantai 1, bisa nanti Anda tanyakan di pertemuan kedua sebelum saya lanjut materi saya gitu
gitu ya. Kalau tidak ada permasalahan ya oke, lanjut. Karena penentuan titik-titik kolom ini misalkan ada kesalahan atau kekeliruan, itu nanti akan berlanjut ke balok-baloknya. Balok itu bertumbuh di kolom atau bertumbuh di balok. Nah, nanti akan berbeda pada saat Anda menghitung di balok ataupun di kolom struktur di lantai satunya. Gitu ya. Jadi difikan untuk penempatan kolom struktur lantai 1 dan balok-baloknya itu sudah benar gitu ya, supaya nanti lanjut untuk menghitung ke analisa strukturnya, menghitung momennya, gesernya sampai ke penulangannya itu sudah tidak bermasalah dengan tata ruang, letak-letak balok ataupun titik-titik kolom strukturnya gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini. Siapa? Nah, karena tadi di sini kolom yang di lantai 1 posisinya di situ, berarti yang balok as E dari 1 ke 2 itu untuk analisa strukturnya merupakan balok konsul. Dia mendapat beban dari balok yang di nih A1 ini. Ya, A1 ini bertumpu di kolom dan bertumpu di ujung balok cantilever. Nah, nanti pada saat menghitung balok cantilever akan menjadi beban dari balok ini yang di A1 menjadi beban terpusatnya. Itu nanti lanjutannya sampai ke belakang ya kita menghitungnya. Gitu, ada pertanyaan? Ini tugas yang perlu diupload nanti pertemuan ketiga. Tapi Anda bukan denahnya ini denah hanya sebagai contoh saya, yang nanti saya kerjakan juga, saya juga mengerjakan, memberikan tahapan atau step-step supaya Anda juga bisa mengikuti ya. Kalau semester kemarin kelihatannya kakak kelas saudara sudah berikan, Anda buat, saya tuntun gitu ya. Tapi ini saya berikan proses langkahnya supaya Anda juga bisa mengikuti dan tidak tertinggal, maksud saya seperti itu. Tuh, ada yang perlu ditanyakan? Jadi perkuliahan saya tidak perlu lama ya, kita diskusi dan praktis ya, supaya tujuannya itu semuanya tercapai. Oke, ada yang ditanyakan? Boleh buat sendiri. Ya, gimana? Dilanjut dulu. Anda Dena bisa buat sendiri, boleh. Bisa kalau Anda terpecah dengan tugas yang lain, perlu mendadak juga Anda ambil dari internet juga boleh. Kemudian Anda rubah sendiri juga boleh tata ruangnya, gitu ya. Kalau buat sendiri lebih bagus lah. Anda ingin merencanakan untuk rumah saudara sendirilah, misalkan, atau Anda punya proyek yang lain, mengerjakan rumah yang untuk proyek saudara, Anda terapkan di sini juga boleh. Ya, artinya Anda bikin yang sekiranya bisa saudara nanti kerjakan, gitu. Jangan mempersulit diri. Misalkan Anda memberikan suatu denah 2 lantai yang gede rumahnya. Ada kolam renang di lantai 2 misalkan, juga boleh. Tapi artinya supaya nanti selesai. Kalau selesai nggak masalah. Oke, ada yang lain? Jadi buat sendiri boleh, ambil dari internet boleh. Intinya setiap mahasiswa tidak boleh sama denahnya. Denah lantai 1 boleh sama, lantai 2 tidak boleh sama. Tata ruangnya dirubah, gitu juga boleh. Gitu ya. Intinya di sini saya ingin kreativitas daripada saudara juga. Ada yang lain? Izin tanya Pak. Iya. Pak, kalau denahnya itu harus denah rumah atau semisal kayak bikin bangunan lain, contohnya control room gitu, bisa apa harus rumah 2 lantai itu Pak? Ya, di sini saya hanya memberikan contoh, artinya mata kuliah saya kan struktur beton bertulang lanjutan. Lanjutan itu intinya merencanakan suatu struktur
beton minimal 2 lantai, entah rumah ataupun tidak rumah juga nggak apa-apa. Intinya konstruksi beton 2 lantai. Tuh. Yang setidaknya tidak usah perlu 3 lantai dan itu nggak perlu ya. Tuh. Baik, Pak. Ya, ada yang lain? Cukup Pak, jelas ya? Ya. untuk pengumpulan PDF atau PowerPoint, Pak? Boleh PDF, boleh PowerPoint juga boleh, gitu ya. PowerPoint juga nggak masalah saya. Intinya nanti dibuka di Simekar pada saat saya mengoreksi itu bisa terbuka jelas terbaca, gitu ya. Nanti kalau dirubah ke PDF rusak nggak? Kalau nggak rusak nggak masalah gitu. Tapi takutnya nanti rusak nggak bisa terbaca malah saya repot. Ya bebas. Di Simekar itu PDF kelihatannya bisa ya diupload ya. Kalau bisa ya pakai PDF nggak apa-apa. Atau PDF. PDF ya atau PowerPoint juga boleh. Intinya yang Simekar itu apa yang bisa diupload. Kalau Simekar sepertinya tergantung ukuran, Pak. Jadi Ya, kalau PDF ya kan dikompres bisa kecil, Pak. Kalau PPT kalau besar-besar sulit uploadnya, Pak. oh ya, ya buat PDF aja nggak apa-apa, diperkecil. Intinya filenya jangan melebihi yang ditentukan di Simekar. Oke, ada yang lain? Ini kelihatannya ada yang kurang dari gambar. Coba Anda teliti, ada kurang yang di mana? Konstruksi lantai 2-nya ada yang pincang. Ada terjadi kegagalan juga ini, ada yang kurang 1. Coba Anda teliti. Ada yang tahu? Kita lihat satu-satu. Yuk, saya tuntun. Di lantai 2 ada tempat cuci, tempat jemur, area kamar mandi ini juga. Plat lantai ini ada kerangkanya balok sesuai tata ruangnya. Plat lantai yang di daerah lantai 2 ini dia ditumpu logikanya 4 kolom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berdiri. Ya, artinya plat lantai itu berdiri. Kemudian yang di ruang tidur anak 1. Plat itu diapit oleh keempat sisi balok ya. Balok ini juga bertumpu di kolom di sini, yang sini juga tadi ini ada penguat kolom di sini, ini juga ada kolom, di sini ada kolom, dia bertumpu di balok ini. Artinya balok ini ditumpu oleh kolom, berarti kuat. Musola juga bertumpu di ada 2 kolom, di sini ada balok yang bertumpu 2 kolom. Nah, areal sini juga ada 4 kolom yang di sini 1, 2, 3, 4. Berarti area ini istilahnya dia bisa berdiri, tidak cukup kuat. Untuk ruang duduk lantai atas diapit oleh 4 sisi balok, oke, sampai ke sini ya. Ini ada kolom penyangga, berarti plat ini bisa berdiri. Yang sini tadi ini plat level, ya plat konsul, daerah balkon diapit oleh kolom, ini plat ya balok. Nah, sekarang kita lihat ruang tidur anak, platnya ini diapit oleh 4 sisi balok, oke, kuat platnya. Tapi plat baloknya itu kita lihat, balok yang di AS3 di sini bertumbuh 2 kolom, oke kuat. Ya. Ini juga bertumbuh 2 kolom, akses ini. Yang sini, ini kurang apa? Ini apa enggak ada ini patah? Kurang apa? Kurang kolom, Pak, di bawahnya, Pak. Nah, berarti kurang kolom. Ya, jadi di sini perlu Anda ketelitian, jangan sampai nanti dalam Anda merencanakan ya terjadi suatu kegagalan konstruksi yang akibatnya fatal. Berarti di sini perlu adanya kolom. Ya, pasti ini akan terjadi retak kalau itu tidak ada kolomnya. Anda lupa misalkan, ya, pasti akan terjadi retak. Retak sini dia akan jatuh. Ya. Itu ya, ini cukup tadi ada penambahan, tidak ada yang kelewat. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya.
Untuk tugasnya itu sama sekalian asumsi dimensi kolom baloknya atau hanya posisi penempatannya aja ya Pak ya? Ya, untuk dimensi nanti karena kita bertahap ya, bertahap. Takutnya nanti kalau yang sudah bisa oke lah, nanti Anda menghitung. Inti hanya letak titik kolom struktur sama balok-balok di lantai 2. Dimensinya kita belum menghitung kan. Nah, dimensinya nanti kalau sudah terakhir sampai Anda menghitung dimensi kolom, dimensi balok dan lain sebagainya sudah terbentuk sama besinya sudah dihitung, maka akan muncul gambar kerja. Nanti berarti ini sampai ke gambar kerja ya. Kalau di gambar kerja sudah nanti dimensi-dimensi kolom-kolomnya, balok-baloknya akan muncul di gambar kerja. Baik notasi sama dimensi muncul semua. Gitu ya Mas. Cukup ini aja dulu. Karena kita ini kan saya berikan kotak-kotak dimensi, ukurannya juga kita nggak ngerti. Anda taksir aja kalau ini terserah gitu ya. Terserah, karena kita belum menghitung. Hanya letak-letak titik-titiknya. Nanti kalau sudah terakhir, sampai gambar kerja ya sesuai hitungan saudara, ketemunya berapa dimensi, isinya berapa, nanti sampai ke potong pembesiannya juga. Cukup ini aja dulu, gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, tadi belum ada yang bisa absen, coba saya absen ya di Simukar, supaya yang belum bisa akses ke Simukar bisa juga terabsen, karena ini juga ada poin di sini ya, di poin keaktifan ya sama kehadiran, ini sangat besar ya. Kalau Anda tidak absen ya sebenarnya sayang sekali. Anda cukup absen aja sudah ada poinnya gitu ya, poin dari kehadiran. Ya, sampai satu ya. Muhammad Ari Faiz ada.